Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus saat ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah memuliakan Tuhan di hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Diundang kita semua untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 454 ayatnya yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah kita di saat ini, Nehemia pasal 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kita sambut menyanyi NNBT nomor 28, Ya Tuhan Tolong Aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Jemaat disilakan duduk kembali. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Ini kami umat-Mu. Kami kembali datang menghadap kekudusan Tuhan, sambil menaikkan pujian syukur dan terima kasih. Karena Engkau Tuhan masih lagi memperkenankan kami boleh ada dan menikmati kehidupan sampai saat ini. Dalam keadaan tubuh yang kuat sehat diberkati sebagaimana kami ada. Kami percaya kasih setia Tuhan tetap dan selalu ada di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah putus dalam kehidupan kami. Tetapi juga di saat ini kami datang membawa setiap permohonan kami kepada Tuhan, mengakui apa yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, yang sering menyakiti hati Tuhan. Ada begitu banyak kelalaian, kealpaan, salah dan dosa yang sudah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan pun dalam perbuatan kami. Kehidupan kami tidak memuliakan Allah. Kami tidak memperhatikan kehidupan sesama kami. Kami tidak peduli dengan mereka yang meminta pertolongan kami. Kami hanya mementingkan apa yang menjadi keinginan dan kemauan kami, tapi bukan kehendak Tuhan. Kami telah menyakiti hati-Mu Bapa, maka ampunilah kami, kasihanilah kami, dan layakkan kami semua untuk terus bisa menikmati kehidupan pemberian Tuhan. Dan dalam pengampunan-Mu kami diberikan kemampuan untuk terus melanjutkan kehidupan sebagai manusia yang baru, yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Ini kami yang berdoa kepada-Mu Tuhan, ampuni kami, kasihanilah kami, baharulah kehidupan kami. Tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti hari-hari hidup kami sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dosa kami bawa doa ini. Amin. Dengarkanlah nas pemberitaan anugerah Allah dalam Wahyu pasal 15 ayat 3b. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Saudaraku, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami umat-Mu, kami telah sedia untuk kembali lagi dibekali dengan firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Buka hati, pikiran kami, agar kami mampu untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Buka tekad dan keinginan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntunan Roh Kudus Tuhan ada atas kami, sehingga firman Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, tetapi mendapatkan tempat dalam kehidupan kami ini. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab, perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kitab 2 Tawarik pasal 34
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya bacakan bagian Alkitab ini. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur kembali kita disatukan oleh Tuhan, kembali untuk beribadah bersama di hari Minggu ini. Sekalipun masih tetap sama, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita sudah membaca Alkitab dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 dengan tema spiritualitas iman yang membangun. Di saat ini izinkan saya untuk menyampaikan khotbah dari BPMS Gemim. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita karena sampai hari ini diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, meski masih dalam situasi sulit dan terbatas karena pandemi COVID-19. Sampai hari ini jika dihitung dari surat BPMS tanggal 20 Maret 2020, di mana pelaksanaan ibadah perayaan Minggu kelima Sengsara Tuhan Yesus pada tanggal 22 Maret 2020 harus dilaksanakan di rumah, maka sudah 9 kali hari Minggu kita melaksanakan ibadah di rumah. Dalam kreativitas jemaat masing-masing, apakah itu melalui live streaming, pengeras suara toa, YouTube, siaran langsung, dan lain-lain. Dalam situasi ini kita sungguh menikmati hubungan yang tidak terbatas dengan Tuhan. Dalam situasi social distancing, physical distancing, dan oleh pembatasan sosial berskala besar di beberapa provinsi, kita semakin merasakan bahwa ibadah di rumah ternyata tidak mengurangi hikmatnya kita untuk beribadah, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pasti kita semua sudah merindukan untuk ada persekutuan ibadah yang normal dalam gedung gereja. Kita sudah sangat merindukan untuk beraktivitas normal dan tidak terbatas hanya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja.
Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung dan ada? Ada beberapa orang mencoba menjawab dengan standar perhitungan tertentu bahwa mungkin sampai bulan Juli, bulan Agustus, bahkan mungkin akhir tahun 2020. Kita tidak tahu dan tidak ada jawaban yang pasti. Semua jawaban hanya bersifat prediksi. Ya, memang kita tidak dapat memprediksi karena masalah pandemi COVID-19 adalah di luar jangkauan berpikir manusia. Kita hanya dapat menjawab permasalahan ini dengan iman dan tindakan. Apa itu iman? Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kehidupan kita menuju suatu tujuan. Apa itu tindakan? Tindakan adalah perilaku yang dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan apa yang diimaninya. Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Karena itu menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, Gemim dalam bagian hidup berjalan bersama mengajak untuk melihat dari bagaimana iman dan tindakan pembaruan Yosia dalam 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Siapa Yosia? Apa pembaruan yang dilakukan Yosia? Dalam Alkitab, profil Yosia secara garis besar dapat kita baca tidak hanya dalam 2 Tawarik pasal 34 dan 35, tapi juga dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 23 ayat 30. Dalam bagian-bagian Alkitab ini memberi orientasi jelas siapa dan bagaimana pembaharuan Yosia. Dia adalah Raja Yehuda ke-16 pada umur 8 tahun dan memerintah 31 tahun lamanya. Yosia adalah anak dari Raja Amon dan cucu dari Raja Manasye. Yang kedua raja ini sama-sama melakukan kejahatan dan menyakiti hati Allah. Dalam 2 Raja-Raja pasal 21, tapi juga dalam 2 Tawarik pasal 33 menjelaskan hal itu. Jadi masa kecilnya diliputi bentuk praktek kehidupan kejahatan ayah dan kakeknya yang menyembah Baal, melakukan perbuatan keji, meramal, memanggil arwah, menyembah patung Asyera, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tapi terinformasi bahwa Yosia dinubuatkan oleh seorang abdi Allah dalam masa pemerintahan Yerobeam, di mana akan membuat suatu tindakan pembaharuan fasilitas dan praktek penyembahan di Betel. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Tawarik menegaskan bahwa Yosia adalah seorang yang sudah membuat suatu perubahan radikal dalam hal keyakinan dengan menempatkannya sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah dan melakukan hal yang benar, bahkan tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Tentang hal itu kita terbantu dengan penjelasan bahwa Yosia pada umur 16 tahun atau pada masa tahun ke-8 pemerintahannya, dia melakukan suatu usaha belajar tentang ketetapan-ketetapan dan peraturan Allah. Itu berarti usaha ini dilakukannya dalam usia yang relatif muda dan masih remaja. Keguguhan iman Yosua diperkuat dengan keterangan dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 3, di mana pada tahun ke-18 pemerintahannya berhubungan dengan penemuan kitab Taurat oleh Hilkia. Bagian ini jelas bahwa iman dari Yosia telah bertumbuh dari keinginan untuk belajar dan berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman inilah yang telah mendorong Yosia melakukan tindakan restorasi fasilitas-fasilitas penyembahan, tindakan mentahirkan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya.
Yosia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang ada di atasnya, meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakar di atas mezbah-mezbah mereka, seperti yang diurai dalam ayat 4-5. Yosia telah merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel, di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, seperti dalam ayat 6 dan 7. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembaharuan atau reformasi dan restorasi yang dilakukan oleh Yosia tidak hanya sebatas konsep yang ditawarkan, tetapi suatu bentuk tindakan nyata untuk dilakukan oleh semua bangsa Israel, baik yang ada di Yerusalem, Israel Selatan, maupun bangsa Israel yang ada di Samaria, Israel Utara. Kita yakin bahwa Yosia melakukannya oleh suatu dorongan iman yang kuat sebagai seorang raja dalam pelaksanaan pembaharuan ini. Ia tidak segan-segan memakai kekuatan politiknya untuk suatu perubahan atau reformasi iman dan merestorasi fasilitas publik untuk suatu keselamatan dan kesejahteraan. Jemaat Tuhan, dalam konteks kini gereja harus belajar dari bagaimana suatu komitmen iman yang berbuah pada suatu tindakan dalam bentuk perubahan atau reformasi. Situasi pandemi COVID-19 adalah suatu peringatan bahwa kita tidak sepi dari berbagai kesalahan dan dosa, baik itu pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Keadaan inilah suatu bagian ujian bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan sebagai pemerintah, sebagai gereja, dan sebagai pemimpin-pemimpin. Kita harus mengoreksi diri. Jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita diajar untuk lebih bijak dalam menentukan suatu kebijakan dan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dan bukan mengedepankan kehendak kita sebagai manusia. Kita juga harus terbuka jika ada kebijakan-kebijakan yang salah, tetapi juga tentu sebagai ajakan untuk sungguh-sungguh melakukan pengakuan dosa secara totalitas. Kita telah mengalami kesulitan hidup dari dampak pandemi COVID-19. Ini baik secara sosial, keagamaan, di mana kita tidak dapat melakukan aktivitas bergereja sebagaimana biasanya. Jemaat-jemaat tidak lagi mendapatkan pelayanan langsung oleh seorang syamah, penatua, guru agama, dan pendeta, sebagaimana biasanya yang dapat bertemu langsung, tetapi sekarang hanya melalui telepon, WhatsApp, video call, dan lain-lain. Kita semakin mengalami kesulitan ekonomi oleh karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan melalui usaha yang tidak sesuai dengan harapan. Kita diancam oleh kekhawatiran dan ketakutan terpapar oleh wabah COVID-19. Belum lagi bentuk-bentuk penolakan oleh keluarga dan masyarakat bagi orang-orang yang berstatus ODP, PDP, apalagi yang positif terjangkit COVID-19. Dan masih banyak penderitaan dan sengsara yang menjadi dampak pandemi COVID-19 ke masalah-masalah lain dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Jika ini suatu kesengsaraan, ingatlah pesan Rasul ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tetapi juga masih dalam nasihat Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu saudaraku, melalui firman saat ini kita diajak untuk menguatkan dan berkomitmen dalam iman percaya bahwa Tuhan akan melakukan
pandemi COVID-19 ini. Tentu belajar dari komitmen iman Yosua untuk juga dalam komitmen itu melakukan tindakan-tindakan perbuatan dan mereformasi hal-hal yang telah menyakitkan hati Tuhan, apakah cara berpikir, berkata, dan juga perbuatan kita yang jahat. Janganlah kita saling mencari celah dan kekurangan orang lain, sementara celah dan kekurangan kita juga tidak tersembunyi. Marilah kita bijak dalam menyoroti masalah ini sebagai sesuatu yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, termasuk gereja di dalamnya, yang seperti sudah diungkapkan di atas bahwa hal ini berada di luar jangkauan berpikir manusia dan gereja. Mari kita kuatkan kebersamaan sebagai gereja yang berjalan bersama, bersinode dalam saling membantu orang dengan orang yang lain, terutama mereka yang telah berkekurangan oleh dampak COVID-19 ini. Teruslah mengembangkan pelayanan diakonia di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Ketika kita melaksanakannya, maka di sanalah berkat, di sanalah juga hakikat dan tugas serta fungsi gereja yang berjalan bersama dilaksanakan. Di sanalah kekuatan gereja dan gemim diberkati. Ingatlah nasihat Rasul Paulus, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Marilah kita juga saling menguatkan ketahanan pangan melalui hidup jemaat, tetapi juga melaksanakan gerakan menanam dengan mengembangkan potensi ruangan, halaman atau kintal dan kebun kita dengan tanaman-tanaman yang produktif. Mari kita bersatu melawan pandemi COVID-19 dengan mengikuti semua anjuran pemerintah dengan iman dan tindakan. Lakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus menolong torang semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nas persembahan dalam kitab Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil kita memberikan persembahan bagi yang bersedia memberi, kita menyanyi NKB nomor 119, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena Engkau tetap menyertai kami semua di sepanjang ibadah kami di saat ini. Dan biarlah setiap doa, pujian, penyembahan kami itu semua berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk lebih memahami lagi
setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, yang mau saling membantu membangun kehidupan beriman, tetapi juga yang terus menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami dengan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan. Engkau kuduskan apa yang sudah kami beri, supaya bisa dipakai dalam pelayanan gereja Tuhan yang ada. Sambil tetap ajarkan dan mampukan kami mempersembahkan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang selalu nyata. Kami boleh menikmati kehidupan sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Maka tetap tuntun kami semua dengan kuasa roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk terus menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan, dengan melakukan setiap ketetapan dan perintah Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan. Kami meninggalkan keegoisan kami sebagai manusia. Kami akan semakin hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, meninggalkan cara-cara hidup yang lama dan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus juga kami akan mampu untuk bisa hadir di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat, menjadi berkat bagi semua orang. Maka mampukanlah juga kami Tuhan untuk bisa mewujudkan setiap kehendak Tuhan menjadi berkat dimanapun kami ada. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, keselamatan, bahkan umur yang panjang. Kehidupan rumah tangga semakin hidup dalam kebahagiaan, ada dalam kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan. Setiap rencana-rencana kehidupan kami semuanya pun diberkati oleh Tuhan dan terlaksana tepat pada waktu yang sudah Tuhan siapkan. Memberkati kehidupan orang tua kami, memberkati mereka yang berjuang di masa muda, memberkati anak-anak kami yang sedang dan sementara melewati proses ujian di sekolah. Dan kami percaya juga setiap hal yang mereka rindukan menjadi indah dalam rancangan Tuhan. Berdoa juga untuk oma-oma dan opa-opa kami yang sudah lanjut usia, tetap berkuat dan sehat. Mereka tetap bisa menjadi bagian berkat dalam kehidupan kami, tetap menjadi contoh dan teladan yang terbaik. Terlebih juga kami bermohon kiranya Engkau Tuhan memberkati Persekutuan Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, seluruh jemaat Tuhan bersama dengan para pelayan khusus yang ada. Kiranya semakin diberkati oleh Tuhan dalam kami menjalankan tugas panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, saling menunjang, menopang, saling membantu dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan di tengah pergumulan kami oleh karena wabah pandemi COVID-19. Kami percaya setiap pelayanan yang kami laksanakan itu pun boleh mendatangkan kebaikan, ada berkat Tuhan di dalamnya. Program-program pelayanan yang ada yang sementara dikerjakan tapi yang juga nantinya akan dilaksanakan, kami mohon Tuhan berkenan berkati. Semua terlaksana di waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Berkati badan pekerja, majelis jemaat, berkati seluruh pelayan khusus, para pendeta, agar hamba-hambamu ini tetap melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati sebagai hamba tetap ada. Tetapi juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan dalam tugas-tugas pelayanan di Persekutuan Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, kostor pegawai gereja, komisi-komisi, panitia-panitia yang ada, kami percaya Tuhan, mereka pun boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami semua bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati berkat Tuhan. Mereka yang boleh mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan dalam pendidikan. Tuhan berkati dan selalu ada bersama dengan mereka untuk kelanjutan kehidupan mereka ke depan. Tuhan juga tetap merancangkan yang terindah bagi mereka semua. Mereka yang boleh sukses dan berhasil dalam usaha pekerjaan, tapi juga yang boleh berbagi berkat. Berkat-berkat Tuhan pun tetap dilimpahkan. Berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami
yang boleh menikmati usia baru secara pribadi maupun kehidupan rumah tangga. Terima setiap syukuran sukacita mereka. Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, berkati dengan keselamatan, kesehatan, kekuatan. Dan dalam perjalanan kehidupan mereka tetap ada lindungan dari Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati begitu banyak kelimpahan berkat dari Tuhan. Kami yakin dan kami percaya mereka pun akan terus melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka pun menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesulitan hidup, persoalan di tengah keluarga, tapi juga mereka yang ada dalam keadaan sakit, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Kami masih tetap berdoa untuk Penatua Pria Kombapa, Jemaat Kemim Ebenezer Tatelu, Penatua Henry Waluko yang masih dalam proses pemulihan ketika mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Biarlah jamahan kasih kuasa Allah tetap diberlakukan bagi Bapak Penatua, pulihkan bagian-bagian tubuh yang mengalami luka, dia boleh kembali sehat, kembali sembuh, melaksanakan berbagai aktivitas sebagaimana yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi juga bergumul bersama dengan jemaat Tuhan, Bapak Albert Doring yang sekarang masih dalam perawatan di rumah sakit Malalayang. Engkau Tuhan Allah yang maha baik, Engkau tahu apa yang ia butuhkan dan ia perlukan saat ini. Berkati setiap makanan, minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan alat-alat medis yang digunakan, agar kesembuhan yang berasal dari Tuhan boleh ia nikmati. Tetap kuatkan iman dan pengharapannya sehingga ia tetap yakin bahwa ada waktu Tuhan yang akan ia nikmati dalam kesembuhan. Tetapi juga berkati keluarga yang menjaga dan merawat, berikan sehat dan kuat. Begitu juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Doa yang sama juga kami sampaikan kepada Tuhan. Pulihkan, sembuhkanlah mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap membawa pergumulan kehidupan kami, baik sebagai gereja, sebagai masyarakat yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini, tetapi juga di seluruh dunia. Oleh karena wabah pandemi COVID-19, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang akan melalukan COVID-19 dari kehidupan kami. Di waktu yang ditentukan oleh Tuhan, kami semua terluputkan dari virus ini, dan kami semua boleh kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami dalam perkenanan Tuhan. Tetap berkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemerintah kami, agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik dalam kehendak Tuhan juga. Berkati saudara-saudara kami yang menderita sakit oleh karena virus ini, dalam kehendak Tuhan juga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang untuk merawat mereka. Berkatilah juga setiap makanan, minuman dan obat-obatan. Terlebih juga kami bermohon kiranya kasih setia Tuhan tetap ada dan melingkupi kehidupan kami semua, jemaat dan masyarakat yang ada di desa Tatelu ini. Semua kami merindukan hal yang sama. Tuhan menjaga, melindungi kami. Tuhan menjauhkan kami dari virus ini. Tuhan memberikan kami keselamatan dan tetap memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Maka berkatilah juga para pemimpin kami hukum tua bersama dengan seluruh perangkat desa yang ada. Tetap taruh hikmat dan kebijaksanaan agar semua yang mereka lakukan itu pun mendatangkan kebaikan dan berkat. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Maka biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur dan bermohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami, Allah yang sudah mengajarkan kami doa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Diundang kita semua untuk berdiri. Sebagai nyanyian penutup dalam ibadah ini, kita menyanyi NKB nomor 211 ayat 1. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan.